Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nitamuddin Arafi dan di video ini kita akan sedikit membahas tentang teknik bagaimana kita menginstal atau menggunakan pixel di WordPress kita. Yang mana pixel ini adalah merupakan salah satu poin penting ketika nanti Anda menggunakan Facebook marketing ya. Kita bisa menggunakan atau memaksimalkan retargeting iklan dengan cara memasang kode pixel ini ke dalam website kita ya. Nah, Anda mungkin belum tahu apa itu retargeting ya. Kita akan sedikit bahas di sini. Oke, di sini akan sedikit saya jelaskan tentang apa dan bagaimana kenapa kita harus melakukan retargeting ini ya. Jadi ketika nanti Anda memberikan offer kepada seseorang ya, dan begitu mereka mendatangi website Anda, biasanya seorang itu tidak akan langsung melakukan action ya. Mereka akan berpikir terlebih dahulu atau mungkin mereka bisa jadi tidak tertarik dengan apa yang Anda berikan di dalam offer-offer Anda. Nah, di sini biasanya kalau memang marketer profesional itu adalah mereka kalau ada orang yang datang ya. Jadi hari pertama kalau misalkan mereka nggak take action, maka hari kedua mereka akan diingatkan ya, misalnya diberi dengan bonus pertama, bonus satu ya. Kemudian lagi untuk meningkatkan konversi, misalnya di hari pertama dia nggak ada konversi, maka dia akan ingatkan kembali dengan bonus yang kedua ya. Dan hal ini akan sangat-sangat efektif kalau misalkan nanti Anda punya produk digital atau Anda menggunakan teknik ini untuk promosi produk-produk affiliate. Jadi seperti yang banyak dilakukan oleh marketer profesional, jadi mungkin Anda seringkali melihat iklan yang sama beberapa kali ya. Karena memang disinilah mereka melakukan retargeting. Jadi ketika Anda ada orang yang masuk ke website Anda, tentu saja mereka biasanya di hari pertama tidak langsung action, tidak langsung tertarik dengan offer yang Anda berikan. Nah, disinilah kenapa pentingnya kita melakukan retargeting. Retargeting adalah sebuah teknik di Facebook di mana Anda memasang kode pixel, yang pixel itu mencatat berapa traffic yang Anda dapatkan ke dalam sebuah website ya. Anda bisa meretargetnya ke keseluruhan website Anda bisa meretarget orang-orang yang datang khusus ke halaman tertentu, ke offer-offer Anda misalnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memanggil ulang mereka untuk kembali tertarik dengan offer-offer kita. Jadi inilah pentingnya kenapa kita melakukan retargeting. Nah, di sini banyak sekali kalau kita bicara tentang retargeting ini, banyak sekali plugin, banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk memasang kode pixelnya. Jadi Anda akan baru bisa meretarget orang setelah mereka masuk ke website Anda. Jadi mereka akan masuk ke website Anda dan mereka baru bisa Anda retargeting ya, baru bisa Anda retargeting kalau Anda menanam kode pixel di sini ya. Jadi di sini Facebook akan mencatat siapa saja yang sudah mengunjungi website Anda, siapa saja yang sudah melihat offer Anda, dan Anda bisa memanggil ulang mereka dengan cara iklan retargeting. Oke, ini adalah konsep dasarnya ya. Jadi sekali lagi ini sangat-sangat penting ketika nanti misalnya Anda sudah bermain dunia produk digital atau mungkin Anda mempromosikan produk-produk affiliate. Anda bisa berikan offer pertama ke halaman sales page ya. Kemudian hari kedua Anda bisa optimalkan dengan bonus ke bonus satu, bonus 2 dan bonus seterusnya. Yang imbasnya di hari terakhir Anda akan mendapatkan konversi begitu ya. Nah, disinilah kenapa pentingnya kita melakukan retargeting ini. Oke, nah caranya bagaimana? Ya kita akan mulai langsung praktekkan di video ini. Oke, kita mulai ya. Di sini kita menggunakan platform WordPress ya. Karena secara pribadi saya biasa menggunakan WordPress. Nah, di sini ada banyak sekali plugin ataupun tool yang bisa kita gunakan untuk memasang kode pixel di WordPress kita. Nah, di sini kita bisa menggunakan gratisan yakni plugin insert header dan footersnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pemasangan plugin ini, terlebih dahulu langkah yang pertama adalah Anda harus mendapatkan kode pixel Anda. Nah, caranya saya akan coba praktekkan sekalian ya di sini. Kita akan masuk ke akun Facebook iklan kita, ke FB Ads Manager kita. Oke, ini sedikit lama ya. Oke, di sini sebagai contoh saya akan buka Facebook saya. Oke, saya akan buka akun Facebook saya. Dan di sini ini sekedar demo saja, nanti Anda bisa aplikasikan, Anda bisa implementasikan tekniknya ke dalam akun Facebook Anda ya. Oke, di sini kita akan masuk ke Facebook Ads Manager kita. Ini agak sedikit
down sepertinya koneksinya, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan masuk ke sini. Oke, kita masuk ke bagian Ads Manager di bagian kelola iklan ya. Nanti Anda bisa gunakan ini baik menggunakan pengelola bisnis atau menggunakan pribadi ya. Oke, di sini sebagai contoh karena ini untuk demo saja, saya akan menggunakan yang pribadi saja. Oke, di sini. Oke, sebagai contoh saya akan masuk ke iklan Ads Manager saya. Dimana di sini untuk mendapatkan kode pixel Anda bisa ke sini. Kemudian kita bisa tampilkan di pixelnya seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat kode pixelnya di sini. Kita lihat kode pixelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau pasang kodenya secara langsung, kita bisa pakai yang ini ya. Kita langsung copy ini ke dalam WordPress kita. Oke, kemudian di sini kalau Anda mau menambahkan event atau peristiwa, kode peristiwa, Anda bisa tambahkan di sini untuk kode eventnya. Ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini, kalau kita kembali ke sini, nanti di masing-masing pengiklan di Facebook itu dia punya inisial ya. Jadi inisial ID-nya di sini Anda perhatikan ya. Kalau ini saya copy ke Notepad saya akan copy ini. Saya akan jelaskan via Notepad dulu ya. Oke. Oke, saya akan paste di sini. Seperti ini. Nah, di sini adalah ID akun Facebook Anda, pixel ID Anda di sini ya. Jadi nanti masing-masing pengiklan di Facebook itu dia punya pixel ID-nya. Termasuk nanti ketika Anda menggunakan bisnis ya. Nah, di sini kemudian di sini yang kedua ada namanya tracking ya. Tracking ini kita bisa tambahkan untuk melakukan tracking atau menambahkan kode peristiwa. Jadi misalnya Anda pasang sebuah pixel ke dalam WordPress Anda yang tujuannya untuk men-track pembelian, nanti Anda bisa klik ini misalnya sebagai contoh ya, beli. Kemudian kita bisa copy ke sini ya. Oke. Paste ya, seperti ini. Kemudian ini adalah tracknya, kita bisa masukkan ke sini ya. Tracknya kita bisa masukkan di sini. Seperti ini ya. Kita bisa paste. Nah, ini adalah kode yang nanti kita akan pasang di WordPress kita. Oke. Kalau Anda sudah mendapatkan kode ini, kita akan pasang plugin, yaitu plugin insert header dan footer ya. Kita akan ketikkan insert header and plugin ya, begini. Nah, bisa melakukan pencarian di WordPress Anda, atau Anda bisa lakukan pencarian di Google, kemudian Anda download ya seperti ini. Atau Anda bisa menggunakan yang di sini. Kalau pakai di sini juga bisa, pakai plugin ya. Kita bisa add new di sini ya. Seperti ini. Jadi sama, Anda bisa masuk ke sini untuk mendownload ya. Kemudian Anda bisa upload, atau Anda juga bisa pakai yang di dalam dashboard WordPress. Kemudian Anda bisa ketikkan di sini insert headers and footers ya, begini. Oke, kita bisa tunggu hasil pencariannya sebentar ya. Ini agak sedikit down. Nah, di sini dia muncul ya seperti ini. Kita pakai yang dari WP Beginner ya. Kita bisa install now. Atau Anda bisa download ini. Kemudian Anda bisa upload plugin ini seperti plugin yang lainnya. Oke. Sebagai contoh saya akan pakai di sini. Kita bisa install now. Seperti ini. Kita tunggu sampai prosesnya dia selesai installnya. Karena ini agak sedikit down ya koneksinya. Oke. Setelah itu kita akan aktifasi pluginnya, kita activate. Dan di sini kita siap untuk memasang kode plugin, kode pixel yang tadi kita dapatkan ya. Di sini kalau kita masuk ke header dan footer, kita masuk ke bagian settingnya, ke insert headers dan footernya kita klik seperti ini. Maka nanti kita akan disuruh untuk memasukkan kode plugin ya. Sebagai contoh, ini tadi ya. Nah, ini adalah kode yang tadi kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kita akan copy. Kita bisa paste di sini. Ya, seperti ini kodenya. Oke ya. Jadi ini adalah ID akun saya. Kemudian ini adalah tracking atau event trackingnya. Anda bisa biarkan secara default atau Anda tambahkan tracking ini sesuai dengan tracking yang ingin Anda dapatkan begitu ya. Nah, di sini kalau sudah selesai kita bisa klik tombol save.
Maka di sini berarti kita sudah punya WordPress yang siap dengan kode pixel Facebook. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kalau kita akan cek di apa namanya di Google Chrome ya, Anda bisa menggunakan plugin yang namanya Pixel Helper ya. Jadi kalau kita masuk ke sini, misalnya sebagai contoh, kita akan melihat yang namanya kode pixel. Nah, ini adalah kode pixel yang tadi kita tanamkan di website ini ya. Sebagai contoh, ini kalau kita klik seperti ini, maka di sini akan muncul kode pixel. Oke, purchase dan page view. Nah, seperti ini. Anda perhatikan di sini ya. Jadi kegunaan dari Facebook Pixel Helper ini adalah untuk melakukan checking ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini ada warningnya, ya ada warningnya tentang page view-nya, error ya di sini page view-nya. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba lihat di sini. Tadi ada sedikit yang kurang ya tadi untuk kodenya ya. Ini karena tadi tracknya saya menggunakan purchase ya, maka di sini untuk page view-nya kita akan ganti dengan purchase juga ya. Jadi di sini untuk kode ini juga sama ya dengan yang ada di sini. Kalau Anda menggunakan event ya, standar event. Oke, kita akan copy kembali ini, kemudian kita akan masuk tadi ke sini ya. Kita akan paste kembali, kemudian kita akan update ya, kita save kembali. Dan kalau sekarang kita kembali buka yang tadi, oke, kita akan reload kembali ini. Maka di sini Anda bisa melihat ya, page view-nya adalah purchase ya. Jadi nanti ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita, karena nanti ketika Anda membuat apa namanya kode di Facebook itu, kalau Anda menggunakan kode peristiwa atau standar event, Anda bisa menggunakan ini pencarian, lihat konten, tambah ke keranjang dan seterusnya sampai ke peristiwa khusus ya. Oke, nah untuk memasukkan kodenya Anda bisa masukkan kodenya di sini. Untuk kode event kodenya ya, tracking kodenya. Oke, kemudian pastikan juga Anda install yang namanya Facebook Pixel Helper yang merupakan ekstensi untuk Google Chrome yang bisa Anda gunakan untuk melakukan checking ya, untuk melakukan atau untuk melihat apakah kode pixel yang Anda tanamkan itu nanti berjalan ataukah tidak ya. Jadi seperti yang pertama tadi, dia ada warning di sini ya. Nah, sekarang dia sudah hijau ya, seperti ini. Oke, demikian tutorial kali ini ya. Dan satu hal yang perlu ini saya tekankan selain cara ini, nanti supaya lebih maksimal hasilnya Anda bisa menggunakan custom audience untuk men-tracking pengunjung Anda yang masuk ke dalam website Anda begitu ya. Nah, nanti untuk caranya kita akan bahas di video yang lain karena ini sudah lumayan panjang ya, sudah lebih dari 10 menit. Kita akan akhiri sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan Anda subscribe, kita akan bahas yang lain di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.